Mudah-mudahan Madan ini juga Bung Ramadan kita doakan menjadi entah Hotman Paris Batubara atau menjadi Buyung Adnan Nasution, tapi cenderungnya seperti Buyung Adnan Nasution. Santai tapi garang. Kalau bicara atau diskusi kita di ngopi gitu, suaranya pelan, tapi kalau di peradilan jangan coba-coba digas. Gawat-gawat ya Bung, sipis-sipis aja Bung ya. Wah, ini besok udah siap polisi, TNI, apa lagi nih Bung? Artinya advokat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ray Podcast yang berbahagia. Tetapi itu kata pembuka. Dan hari ini kita kedatangan tamu ini, yang satu untuk kali ketiga, yang satu lagi ini untuk baru kali pertama Bung ya. Siapa lagi kalau bukan pengacara luar biasa yang nggak ada takutnya, Bung Zuhri Ramadan. Hari ini saya dengar kabar Bung, Bung juga sudah mengemban tugas sebagai ketua LBH KAI ya. KAI. Sekaligus Bahu Nasdem. Apa ini Bahu Nasdem nih Bung? Coba dulu perkenalkan. Ini Bung datang berdua ini dalam rangka apa ini? Bincang-bincang tentang apa kita sore ini? Jadi kita jelaskan di sini, pertama LBHK itu adalah lembaga bantuan hukum dari organisasi advokat. Ya. Itu lama juga deh Bung ya? Sudah lama berdiri. Cuman kemarin kita baru dilantik dan dipercayakan memimpin LBHK itu. Oh, di Kabupaten Namanya, nama LBH-nya itu Advokasi Peduli Bangsa namanya. Kalau Bahu Nasdem ini adalah merupakan bagian dari sayap badan dari partai Nasdem Kabupaten Batubara. Namanya Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem. Ini yang satu ini Bung apa nih? Ya, perkenalkan saya Muhammad Ali Nasution, sarjana hukum. Saat ini satu juga, apa nih? Iya. Saat ini juga berkecimpung satu apa nih ceritanya? Iya. Lembaga di LBH. Pasukan ya Bung ya? Iya. Iya. Apa cerita rupanya nih Bung? Ini udah lama nggak ketemu, kurang lebih 6 bulan yang lalu atau 8 bulan. Ini apa cerita nih Bung? Jadi hari ini ya kita berkunjung di sini sesuai jadwal ini ya. Jadwal. Dan Bung Yusriyadi ini juga sudah rindu mungkin ya. Kapan kita podcast lagi ya? Kita hari ini kita sempatkan waktu. Di sini saya hadir bersama rekan saya di sini. Ini rekan sekaligus anggota yang cukup setia. Ini Muhammad Ali ini sebagai sekretaris Bahu Nasdem Kabupaten Batubara. Kemudian di organisasi kita yang lain di LBH IPK juga beliau kita masukkan juga. Bung juga LBH IPK ya? Ya, kita dipercayakan. Betul. Artinya kita dipercayakan ini memang sesuai tupoksi dan bidangnya. Betul. Di bidang hukum. Jadi kita tidak bisa menolak kalau sudah dipercayakan, apalagi sesuai porsinya kan gitu. Bung, teringat dulu yang waktu kita berpodcast soal apa Bung? Soal itu kepolisian, itu Kapolsek ya? Kapolsek Talunanas. Kapolres. Kapolres ya. Kapolres ada, Kapolsek juga ada. Iya, itu satu di antara dua itu gimana ceritanya, Bung? Nah, Talunanas sekarang gimana? Berhasil tuh Prapit? Talungkanas waktu mengajukan Prapit kemarin, kita dibantu juga tim kita ya, ada dari Deli Serdang dan Kota Medan. Nah, kita sapa dulu Bung ya. Di situ ada tim kita Alamsah. Nah, ini dari advokat juga nih yang cukup fenomenal di seluruh Indonesia, bukan di Sumatera Utara. Cuman karena beliau berkedudukan di Deli Serdang, jadi kita juga sering bergabung dengan tim. Ada juga Julianto SH. Selamat sore Bung Julianto. Selamat sore Abdul Karim Meliala SH. Itu yang kemarin ya, Prapit itu ya. Kemudian ada juga Taufik Lubis SH. Ada Bukan Taufik Tanjung ya, bukan Taufik sini, Taufik Lubis ya. Ada Muhammad Zainun SH.
dan ada juga Leo Leo Hafiz. Ya, ya, ya. Selamat sore. Hafiz. Oke Bung, apa permasalahan yang muncul hari ini? Maka semangat Bung begitu menggebu-gebu untuk berbicara soal keadilan ini. Bicara tentang mencari keadilan, jadi kemarin kita baru saja menyelesaikan permasalahan yang pertama tentang masalah tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja di mana itu Bung? Tenaga kerja yang ada di desa Simpang Gambus. Ya, itu ada pabrik ternak buaya ya, istilah kita bilang untuk ternak buaya. Gitu. Ya, yang kemarin itu viral di koran itu Bung ya. Nah, jadi dalam permasalahan itu yang terjadi ini adalah tentang yang paling urgen di situ adalah persoalan upah sebenarnya. Nah, artinya itu ternak buaya itu termasuk dibilang sudah lama berdiri di Kabupaten Batubara. Ya. Namun Puluhan tahun itu. kita sangat heran tidak ada yang menjamah apabila terjadi suatu persoalan di situ. Padahal di usaha ternak buaya itu cukup banyak para pekerjanya. Bung sudah lihat ke situ? Saya memang belum pernah turun langsung, akan tetapi namanya kita sebagai profesi advokat ini, kita langsung berkomunikasi dengan para pekerja. Nah, inilah dasarnya. Kita kan harus berkomunikasi dulu. Iya, betul. Untuk menganalisis suatu persoalan gitu. Jadi setelah saya analisis permasalahan pada UD Alien Ruswan namanya. Di situ namanya ya ternak ternak buaya itu usaha dagang ya? Ya, badan hukumnya namanya UD gitu. Ya. Alien Ruswan itu yang ada di Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batubara. Nah, di situ setelah kita analisis permasalahan, ternyata yang urgen di situ banyak. Selain masalah tentang pengupahan, juga tentang persoalan legalitas para pekerja. Dan juga hak-hak mereka yang normatif lah kita bilang, jaminan kesehatan, BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, hal-hal seperti itu. Karena di situ yang para pekerja yang kita berikan advice di situ ada yang sudah bekerja puluhan tahun, ada juga ya paling minimal yang sudah bekerja di situ minimal 10 tahun. Jadi Bung? Jadi setelah kita analisis, mereka memberikan kepercayaan kepada kita, memberikan kuasa untuk menindaklanjuti tentang pengaduan-pengaduan mereka. Jadi berdasarkan itu tadi saya bersama tim saya, ada juga di situ ada rekan kita juga di Desa Simpang Gambus, ada kita sapa dulu, ada itu Bapak Suhaimi. Ini adalah tokoh pemuda juga di Desa Simpang Gambus. Nah, karena beliau salah satu putra daerah di situ, melalui beliaulah menyampaikan kepada saya. Nah, artinya ini ada persoalan, tolong dibantu. Nah, ini cukup luar biasa juga rekan kita ini, Suhaimi ini. Mau mengayomi para pemuda ataupun pekerja di daerah situ. Tapi begini Bung, Simpang Gambus itu sekarang ada Ketua DPRD Batubara juga dari Simpang Gambus, Bung. Seingat saya, masa beliau tidak perhatian tentang permasalahan itu atau bagaimana keadaannya? Ya, karena di situ banyak dulu dari Abang Dausub Anondo, kemudian ada Muhammad Saini, ada Sapi'i. Artinya Simpang Gambus itu juga penghasil politisi, pengambil kebijakan. Masa yang Bung tangani ini tak tersentuh oleh mereka? Ini tak tersentuh sama sekali atau kurangnya rasa peduli? Gimana Bung menyikapi itu atau mendapatkan permasalahan di lapangan? Ya, kalau persoalan di lapangan saya rasa banyak dengan adanya wakil rakyat di situ tidak mungkin mereka tidak peduli. Ini persoalannya mereka ini mengadu pertama kepada itu rekan kita tadi yang pertama. Ada yang menjadi masalah.
itu sudah puluhan tahun Bung bilang, Iya. paling baru yang paling minimal 10 tahun. Nah, Iya. 10 tahun Bung sudah mengadvokasi itu berapa lama kemarin? Kami mengadvokasi itu sekitar Bulan kemarin ya. pada bulan November ya. Katakanlah 1 tahun terakhir. Kalau seperti itu, artinya 30, 40, 50 tahun yang lalu kan tak terjamah ini. Ini ya, oke. Apa sebenarnya permasalahan di situ selain pengupahan, kemudian karyawan yang tidak jelas? Jadi kalau saya dengar di situ dulu selaku pimpinan itu Udi Alian Ruswan itu adalah orang tuanya dari yang memimpin sekarang. Dan saya dengar juga di situ yang memimpin di situ adalah dari golongan etnis Tionghoa, kita dengar ya, turun Tionghoa. Namun yang saya dengar di lapangan ketika masa kepemimpinan ayahnya, orang tuanya kita bilang di situ cukup bagus gitu. Makanya tak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Namun ketika ini diambil alih Anaknya. pada anaknya, mungkin juga terjadi karena faktor apa kemarin ya, pandemi gitu ya. Mungkin ini salah satu juga menjadi faktor COVID-19. Tapi Bung, bukan soal permasalahan baik atau tidak. Kan tenaga kerja itu diatur dalam perundang-undangan. Masa sudah begitu lama mereka hanya dipekerjakan sebagai pekerja biasa saja. Faktor kebaikan saja yang bisa membuat mereka bertahan. Ini gimana cerita nih Bung? Pemerintahan kita ini. Masa itu juga nggak bisa terjamah? Nah, jadi itu juga mungkin saya sebagai tim kuasa hukum merasa terpanggil seperti itu. Artinya di sini kita melihat tentang nasib-nasib para pekerja ini merasa terzolimi seperti itu. Ya kan, padahal di situ banyak para pekerjanya. Nah, mereka akan berhak mendapatkan hak-hak normatif mereka, BPJS, tenaga Itu kerja, APBD-nya upah. macam mana tuh Bung? Ada Bung dengar masuk ke APBD itu? Hasil dari situ tuh. Maksudnya APBD gimana? Mereka kan pabrik apa nih? PAD. Masuk ke PAD kita menjadi pembangunan di APBD kita. Maksudnya seperti itu. Nggak ada itu PAD kita sama sekali. Gimana? Kalau masalah PAD, Kurang tahu saya kurang tahu. Saya rasa mungkin sudah pastilah namanya perusahaan itu kan berdomisili di daerah kita. Tapi anehnya para pekerja kok tak diperhatikan dan tak ada karyawan tercatat di situ. Jadi disitulah mungkin fungsinya tergerak hati kita untuk melaksanakan itu tadi, memperjuangkan nasib-nasib para pekerja itu, seperti itu, Bung. Yalah, kita bilang nanti sama Pak Camat kita ini, gawat kalian bilang. Sebenarnya apa kejadian ini bilang. Sekarang gimana para pekerja itu, Bung? Jadi alhamdulillah kemarin kita banyak juga dibantu dengan rekan-rekan kita juga, kan gitu, dan juga rekan kita yang ada di sini juga turut membantu persoalannya. Ada ini Bung Yusriyadi ini. Saya hanya memuluskan pekerjaan, Bung. Artinya dengan cara itu, alhamdulillah kita coba bermain dari atas ke bawah. Jadi pertama itu, ketika para pekerja memberikan kuasa, kita langsung respon dan membuat laporan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Ya, Disnaker ya. Bung Bahar itu ya. Yang saat ini dipimpin oleh Bang Haji Bahar Siagian. Ya. Nah, di situ kami minta jadwal kepada beliau. Alhamdulillah kami dapat bertemu menyampaikan laporan itu langsung kepada beliau. Tanggapannya bagus ya? Tanggapannya langsung cukup bagus pada saat itu. Kita berkunjung ke Medan untuk menjumpai Bang Haji Bahar Siagian. Kita disambut, padahal di situ cukup banyak tamunya, Bung. Kita kenal Bang Bahar itu bukan hanya sekedar Kadisnaker provinsi, cuman ada jabatan lain juga di Provinsi Sumatera Utara. Jadi setelah beliau menerima itu, dia langsung perintahkan anggotanya atau kabitnya kita bilang untuk ditindaklanjuti. Hasilnya sekarang bagus ya? Alhamdulillah hasilnya Mereka sudah tercatat sebagai karyawan? mereka sudah tercatat sebagai karyawan. Dan karena itu juga diatur pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Nah, inilah dasar hukumnya. Kemudian juga
diatur kemarin pada Omnibus Omnibus Law. Ya, ya, ya. Kan gitu, dan juga ada peraturan pemerintah kan gitu. Berarti ini kalaupun mereka di PHK sudah dapat pesangon lah ya, seperti yang termaktub di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 2011 ya, 2020 20 ya, ya. Undang-Undang 11 nomor 11 tahun Berarti 2020. udah betul karyawan Len ya. Kemudian setelah kami laporkan kepada Provinsi Sumatera Utara, setelah itu baru kami sampaikan kepada Kadisnaker pemerintah Kabupaten Batubara. Tanggapan mereka bagus. Tanggapan mereka juga bagus dan langsung mereka menyikapi hal ini. Nah, ini kita cukup berikan A+ juga ini untuk Disnaker Kabupaten Batubara. Dan juga itu tak terlepas kemarin ada rupanya kita juga nggak tahu ada UPT dari provinsi kemarin yang turun langsung ikut mendampingi kita pada saat pertemuan itu. Kita sapa itu ada Ibu Herlina namanya. Rupanya Ibu Herlina ini Bung salah satu putra daerah Kabupaten Batubara. Beliau juga bertugas di Disnaker provinsi, cuman di UPT untuk wilayah daerah sini gitu. Jadi yang saya catat di situ kira-kira begini Bung. Ya, mungkin dari tangan Bung berkah itu mengalir. Ya, melihat seperti itu. Kalau tidak Bung advokasi kemarin, mungkin sampai kiamat dunia ini atau bubar apa Batubara ini gara-gara kiamat, belumlah mereka jadi karyawannya. Nah, jadi pada pemerintahan tolong sedikit rasa melihat situasi atau keadaan di Batubara ini, sebab tempat mengadu rakyat itu selain dewan ya pastilah pemerintahan yang ada di Batubara ini ya kan. Nah, lihat-lihatlah seperti ini, saya berkeyakinan banyak lagi hal-hal kejadian yang sama atau percis dengan kejadian di Simpang Gambus ini ada di daerah-daerah lain atau kecamatan-kecamatan lain. Jemput bola lah, jangan hanya sekedar ini kan nerima bola aja nih. Nah kan nerima bola nih, tempat mengadu masyarakat itu kan tak tahu mereka ini atau buka pos pengaduan. Nah, ini jangan-jangan Bung Ramadan kalau begini terus bisa jadi wakil bupati atau bupati, Bung. Ya, soalnya tanggung jawab yang diberikan sama Bung itu banyak oleh beberapa lembaga tadi kan. Nah, itu hati-hati juga ini 2024. Ya. Oke. Bung, permasalahan itu tuntas, Bung ya? Tuntas kemarin setelah dilakukan mediasi oleh Disnaker Kabupaten Batubara, kemudian dihadiri juga oleh UPT Disnaker Provinsi, kemudian para pihak, artinya para pihak ini perwakilan karyawan, kemudian dari perusahaan. Di situ diagendakan mediasi. Sudah ada BPJS-nya itu ya? Jadi, Bung, di dalam poin-poin mediasi itu sudah kita tuangkan semua apa yang menjadi tuntutan-tuntutan para pekerja atau tuntutan para karyawan, BPJS segala macam, legalitas, termasuk tentang upah. Upah tadi yang biasanya per hari itu sekitar 100.000, alhamdulillah sekarang sudah dinaikkan perusahaan sekitar 120.000 per hari. Jadi harian juga dia? Ya, artinya begini, hitungan per harinya seperti itu. Oh, ya. Karena kita juga sampaikan di situ, apalagi kemarin kita dengarkan per Januari 2023 itu UMP bakal naik kan gitu. Karena di Jakarta kemarin kan sudah mulai, Bung. Betul. Sumut pun sudah merespon itu dengan baik, ya betul. Mudah-mudahan Batubara juga seperti itu. Dan kita mintakan juga di situ tentang pengupahan juga mengikuti tentang standar UMP sesuai dengan regulasinya kan gitu, seperti itu. Oke, Bung, ada hal lain, Bung, yang mau diceritakan bagaimana ini dengar-dengar kabar kemarin Bung juga ada di koran-koran selain Talunanas, polisi Talunanas hari ini juga sedang mengadvokasi ada keterlibatan purnawirawan TNI. Ya, gimana ceritanya tuh? Itu tentang purnawirawan TNI itu klien kita bilang ya. Kita bersama tim kita Alamsa dan kawan-kawan mulai kantor dia kemarin juga mengajak kita untuk
mendampingi klien itu. Kejadian di mana nih, Bung? Itu kejadian di Deli Serdang. Oh, balik-balik lagi-lagi Deli Serdang ya. Serdang ya. Iya. Jadi Deli Serdang itu klien kita ini diduga melakukan penipuan penggelapan terhadap uang lah kita bilang ya. Si yang melakukannya TNI ini tadi. Iya, TNI. Sampai sekarang masih TNI, Bung? Sampai sekarang beliau sudah pensiun. Oh, Sudah waktu kejadian masih TNI. masih aktif ya? Masih aktif sebagai TNI. Nah, jadi cuman sampai di mana itu sekarang Nah, proses? prosesnya itu kemarin kita herankan. Kemarin kita sudah langsung ke kantor Puspomat yang ada di Medan, pusat polisi militer yang ada di kota Medan. Beliau inilah yang melakukan pemeriksaan terhadap klien kita tersebut. Dan mereka tanpa ada apa langsung menetapkan klien kita ini sebagai tersangka. Kan gini, kan seperti itu. Klien ini maksudnya Pak TNI tadi? Ya, TNI tadi. Oh, TNI tadi Bung yang jadi pengacaranya? Iya. Oke. Dan sebagai pelapor ini juga adalah seorang TNI. Oh, belaga barang tuh? Iya. Ah. Artinya mainan dia sama dia ini, Bung. Iya. Aduh, kok bisa pula Bung lah maksudnya? Aduh. Lanjut. Ya, alhamdulillah kemarin karena kita diajak rekan-rekan Alamsa dan kawan-kawan, ya kita kebetulan kita pas ada jadwal kosong ya kita bersama-sama seperti itu, Bung. Melakukan advis. Iya. Dan kemarin kita sudah langsung ketemu di sana. Jadi dengan apa yang para menjadi penyidik. keberatan Bung hari ini? Nah, yang pertama tadi tentang mereka menganggap ini sudah memenuhi unsur dan sudah lengkap alat bukti, mereka berhak menetapkan klien kita ini sebagai tersangka. Oh, itu dilakukan oleh Puspomat tadi? Iya, Oh, seperti itu, Bung. Semestinya? Ya, semestinya, seharusnya di dalam aturan itu kan apalah, kan ada ditetap panggil lah dulu, apakah saksi dulu, klarifikasi seperti apa, kan ada aturan main. Gitu. Tapi mereka sama-sama TNI ini, Bung? Nah, itu yang kita bingung. Nah, kita melihat di situ ada semacam apa namanya yang kurang berkompeten di situ. Berkompetennya seperti ini. Karena mungkin di segi pangkat pelapor ini lebih tinggi gitu. Nah, kita menganggap seperti itu. Iya. Kenapa? Padahal sebelumnya ini sudah ada perkara yang sama, Bung. Perkara yang sama sudah pernah diadili di peradilan militer Kota Medan. Dan itu jawaban dari kita sebagai penasihat hukum kemarin melalui rekan kita Alamsah itu dikabulkan. Artinya perselisihan mereka ini sebenarnya adalah perselisihan tentang hukum perdata. Tidak ada proses pidana di situ, masalah uang, masalah uang. Kemudian seperti ini, di situ masalah invest atau saham terhadap apa? Ada semacam pengerjaan lah, pengerjaan dari pelapor ini menanamkan uang seperti itu untuk nanti kan mendapatkan keuntungan, seperti itu. Nah, padahal seharusnya aparat TNI itu kan tidak boleh berbisnis, Bung. Oh. Kan seperti itu. Iya. PNS atau apa segala macam. Iya. Berarti dua-dua ini salah ini, Bung? Ya seharusnya dua-dua ini salah. Iya. Nah, kalau seharusnya itu dan kemarin yang sudah diputus itu menyatakan ini bukanlah ranahnya pidana militer, akan tetapi adalah sengketa perdata. Iya. Nah, perkaranya perkara yang sama. Iya. Itu. Ini cuman adu ulangnya nih ya, diadukan ulang. Cuman korban yang berbeda gitu. Maksudnya? Ya, yang kemarin yang baru-baru ini kan korban yang berbeda, pelapor memang sama TNI, cuman berbeda lagi. Nah, yang sebelumnya itu yang melaporkan ini juga TNI, cuman korban yang berbeda pula gitu. Kalau yang pertama kemarin sudah sempat disidangkan di peradilan militer. Oh, jadi tanggapan Bung dengan itu apa? Nah, di situ kami sangat menyayangkan sikap penyidik dari TNI tersebut.
Nah, padahal mereka sudah sama, seharusnya kan mereka bisa lakukan upaya-upaya seperti klarifikasi tadi, mediasikan terdahulu. Jadi ini Kenapa mau prapit juga lagi nih, Bung? Enggak, artinya Oh, karena kita Ini diberikan gawat ini, Bung, ini. diberikan kuasa tadi, kemarin tim kita Alam Sah sudah berangkat ke Jakarta membuat laporan Ke Mabes Polri, Mabes apa? ke pusat sana, pusat TNI lah Iya, tentang iya, markas yang pusat berhak TNI ya, ya, Mabes TNI AD lah. apa namanya di sana ada istilahnya tuh Bung. Kalau di Medan tadi semacam puspomat kan Iya, itu. iya, iya. Kalau di Jakarta saya lupa namanya apa namanya. Pokoknya seperti itu. Kalau polisi kan dia propam, Iya, seperti iya, itulah. iya, betul, betul, betul. Oh ya, Pokoknya- kalau macam propam Sambo kemarin ya, Ya, betul, betul. seperti itu. Situ sudah kita buat laporan Iya, iya, iya. dan pengaduan terhadap perkara yang kita tangani sekarang ini. Hasilnya belum nampak. Hasilnya sampai saat ini belum Masih karena ditunggu kemarin lah ya. baru akhir sebelum tahun baru rekan kita berangkat ke sana langsung mengantarkan laporan itu. Gawat-gawat ya, Bung. Sipis-sipis aja, Bung ya. Wah, ini besok udah siap ini, siap polisi, TNI apa lagi nih, Bung? Ya, artinya advokat itu ya tidak boleh menolak kan gitu. Iya, tapi saya melihat, Bung, banyak pengacara di Batubara ini memang yang berhubungan dengan ini dua lagi institusi yang agak menjaga kedaulatan negara ini. Dua pula, Bung, Prapit kan ini. Saya rasa yang masuk ke podcast ini satu-satunya Bung lah yang punya keberanian seperti itu. Jadi rakyat Batubara ya udah, nah, ini Bung Ramadan Juri. Ah, ini dengan kliennya. Dengan apa? Mitra, rekan kerja. Ya, luar biasa. Lanjut, Bung. Ya mungkin untuk selanjutnya dari tadi kan saya kita coba nanti ini rekan kita nih gimana? meskipun mesti masih magang dah, cuman selalu setia karena namanya orang belajar ya kita dukung gitu. Jadi saya hanya memandang itu, coba ceritakan dulu pengalaman apa yang didapatkan dari magang dengan beliau ini. Apa yang khusus dari beliau ini yang Bung rasakan? Ya, saya rasa begini, kalau untuk saya ikut dalam proses di dunia hukum, khususnya dalam advokasi bersama Bang kita ini, Bang Ramadan Juri SA, saya sudah banyak ngambil ataupun pelajaran yang luar biasa lah dari segi mental dan juga pengalaman-pengalaman juga setiakawanan lah. Dari Apa yang paling terkesan dari segala perjalanan itu? Iya, yang paling terkesan yaitu saya merasa bangga lah dengan Karena keberanian. keberanian dan juga dari segi kompetensi juga. Iya, kalau Begitu itulah. kompetensi orangnya low profile nih, diam Iya, ya, betul. tapi dihajar entah apa, Talunanas, Polres, hari ini Puspomat, ala gawat gitu ya, Bung. Kalau bicara ataupun diskusi kita di ngopi gitu, suaranya pelan. Tapi kalau di peradilan jangan coba-coba, digas terus. Mudah-mudahan pengalaman yang Bung dapatkan dari belajar atau bermitra atau menjadi rekan Bung Ramadan ini bisa mendapat manfaat yang baik untuk Bung ke depan ya kan ya. Dalam proses. Sehingga Batubara menghasilkan madan-madan yang baru. Iya. Nah, dan mudah-mudahan madan ini juga Bung Ramadan kita doakan menjadi entah Hotman Paris Batubara atau menjadi Buyung Adnan Nasution, tapi cenderungnya seperti Buyung Adnan Nasution. Iya. Santai tapi garang. Iya, betul. Saya rasa ada lagi yang mau disampaikan, Bung. Jadi terhadap perkara ini yang kita tangani tadi, yang pertama ingin kita sampaikan kepada para pimpinan TNI yang di Jakarta, kiranya untuk bisa segera menindaklanjuti apa yang menjadi laporan kami terhadap klien kami yang saya sebutkan tadi, yaitu salah satu pensiunan TNI yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan. Di situ kita harapkan keadilan. Kemudian terhadap rekan-rekan ini juga saya salut, tim-tim kita ini juga yang luar biasa, Bung. Punya keberanian Alam luar biasa, Sah ya. dan kawan-kawan ini juga Tak ada takutnya. tak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Pertama, Alam Sah ini kita dengar, kita juga meskipun dari organisasi yang berbeda, Bung. Iya. Jadi di dalam tim kita itu
pengacara itu masing-masing berbeda-beda organisasi bergabung di situ. Ada yang dari Peradi, ada yang dari KI, ada dari Ikadin. Namun kita sesama rekan sejawat ini tidak memandang organisasi. Cuman yang menuntut gimana bekerja profesionalnya. Nah, terhadap Alamsa ini kita doakan, kita dengar kemarin beliau salah satu sebagai calon Ketua DPC Peradi Deli Serdang. Mungkin dalam bulan depan akan melakukan musyawarah dan rekan kita ini sebagai salah satu calon. Dan kita doakan dan kita tetap support melalui kawan-kawan. Kemudian kemarin juga kita sampaikan ada juga bela sungkawa, Bung. Ada turut berduka juga kemarin. Ada rekan kita mengalami musibah kemarin terhadap ada namanya Bang Abdul Karim Meliala Esa. Ini musibah terjadi pada malam tahun baru. Apa musibahnya? Musibahnya tangannya kena main mercon. Seperti ini heran seperti sama kasus Bupati Bengkulu. Di Bengkulu kemarin. Nah, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Oke. Mudah-mudahan apa yang Bung cita-citakan wujud nantinya, sehingga Bung sampai pada tahap yang Bung inginkan. Untuk Adinda, ada yang kepingin disampaikan sore ini? Jarang-jarang ini kita berpodcast ini kan. Yang saya perlu sampaikan di sini, saya masih magang dalam bidang hukum ya, dari dunia kepengacaraan. Cuman dalam waktu dekat ini juga saya insya Allah dilantik lah untuk diambil sumpah di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Tinggi Medan. Ya, jadi sudah jelas bahwa mereka adalah pengacara-pengacara qualified, artinya punya keberanian, punya ilmu dan sebagainya, sehingga pantas segala sesuatu kita percayakan terhadap beliau-beliau ini. Saya rasa itu. Selamat sore, mudah-mudahan dunia peradilan kita bertambah maju, khususnya di Batubara. Oke, Bung? Oke.